kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendukung kesuksesan perhelatan presidensi G20 Indonesia pada 15 hingga 16 November di Nusa Dua, Provinsi Bali. BNPB turut mempersiapkan 3 hal dalam mendukung penyelenggaraan G20 berjalan dengan aman dan maksimal. Pertama adalah antisipasi bencana alam melalui pelaksanaan tabletop exercise yang telah diselenggarakan pada September lalu. Kedua, BNPB melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional terus memantau penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan pada saat kegiatan puncak acara G20. Melalui aktivasi posko pemantauan dan pengendalian protokol kesehatan penanganan COVID-19 G20 Indonesia yang terletak di Puja Mandala serta Hotel Mercure Nusa Dua, Provinsi Bali. Terakhir, BNPB melalui Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nasional melakukan penanganan PMK di Provinsi Bali melalui posko biosecurity yang berlokasi di Pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, Benoa, Ketapang, Lembar, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Penerapan biosecurity sudah diterapkan mulai dari karpet disinfektan pada wilayah bandara, box disinfeksi di pelabuhan, penyemprotan di checkpoint, dan disinfeksi ke kandang-kandang. BNPB melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mensosialisasikan materi kebencanaan kepada siswa SMA Saverius 1 Jambi, Sabtu 12 November. Sebanyak 200 siswa mengikuti kegiatan sosialisasi kebencanaan yang bertujuan untuk memupuk kesadaran terhadap potensi bencana. Melalui kegiatan itu diharapkan para siswa dapat mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana dan meminimalisir dampaknya. Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diperkenalkan dengan aplikasi Inaris, sebuah platform yang memberikan ragam informasi kebencanaan, mulai dari lokasi rawan bencana, potensi bencana, cara menyelamatkan diri, dan kiat-kiat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. BNPB juga mengajak seluruh siswa untuk dapat ikut berperan aktif dalam memberikan ide-ide kreatifnya dalam mensosialisasikan budaya sadar bencana, khususnya melalui aplikasi Inaris. Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nasional memperketat strategi pengendalian PMK di Provinsi Bali jelang pertemuan puncak presidensi G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Provinsi Bali pada 15 sampai 16 November. Salah satu strategi pengendalian PMK adalah penerapan biosecurity untuk mencegah penyebaran virus PMK. Satgas PMK Nasional melakukan peninjauan aktivitas biosecurity langsung ke Desa Antiga Kelot, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pada Sabtu 12 November. Kunjungan ini dilakukan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Fajar Setiawan, yang berinteraksi dengan para peternak setempat dengan mengapresiasi dukungan mereka pada perhelatan G20 melalui pengendalian PMK di Provinsi Bali. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Suharyanto meninjau aktivitas tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali pada Minggu 13 November guna mengantisipasi potensi bencana alam jelang perhelatan konferensi tingkat tinggi presidensi G20 di Nusa Dua pada 15 hingga 16 November.
Peninjauan dimulai pada aktivitas monitoring perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Bali, kemudian menyimak proses koordinasi melalui radio komunikasi digital antara Tim Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Bali dengan BPBD Kota, Kabupaten setempat, serta monitoring data peringatan dini gempa bumi yang terintegrasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kepala BNPB kembali menegaskan strategi penanggulangan bencana khususnya pada saat prabencana dengan menekankan kegiatan patroli rutin untuk melihat dan memonitor kondisi lapangan sehingga upaya pencegahan dan mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadi bencana. BNPB bersama BPBD Provinsi Bali telah menyiapkan alat peringatan dini bencana alam berbasis jaringan GSM, radio digital untuk berkomunikasi, dan mobil serbaguna di posko pemantauan dan pengendalian protokol kesehatan penanganan COVID-19 G20 Indonesia yang terletak di Puja Mandala, Nusa Dua, Provinsi Bali. BNPB melalui Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan gelar rapat evaluasi pengadaan logistik dan peralatan pada Senin 14 November. Rapat evaluasi kegiatan pengadaan logistik dan peralatan ini membahas berbagai aspek antara lain linearisasi data distribusi peralatan dari tahun 2009 hingga 2021 dan sajian data informasi logistik dan peralatan ke dalam layar elektronik. Selain itu juga dibahas persiapan launching program e-Prologpal yang akan memudahkan daerah, khususnya BPBD dalam pengajuan logistik dan peralatan ke BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan peninjauan kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa 15 November jelang kepulangan para delegasi G20 dan juga wisatawan mancanegara lainnya. Tinjauan kali ini dimulai dengan melihat fasilitas yang disiapkan pengelola bandara terkait pengendalian penyakit mulut dan kuku, seperti lokasi penempatan publikasi penanganan penyakit mulut dan kuku, titik-titik karpet yang akan dilalui oleh penumpang, dipastikan telah disemprot cairan disinfektan sebagai salah satu upaya penerapan biosecurity. Selanjutnya pengecekan barang bawaan penumpang melalui X-ray yang mampu mendeteksi adanya daging mentah maupun produk olahan daging lainnya. Kemudian jika ditemukan akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Fajar Setiawan mengatakan saat ini Bali sedang menjadi sorotan dunia dengan adanya agenda G20. Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang masif guna penanganan delegasi maupun wisatawan yang keluar dari Bali. Sementara itu, Raditya Jati selaku Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB yang turut meninjau, mengimbau jelang kepulangan para delegasi agar pengelola bandara lebih memperketat pengecekan barang bawaan penumpang. Tinjauan lapangan ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, jajaran pejabat tinggi BNPB, tenaga ahli BNPB, jajaran Satgas COVID-19, Satgas PMK, BPBD Provinsi Bali, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Badan Karantina Pertanian Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. BNPB melakukan aktivasi dan pemantauan pos lalu lintas hewan ternak di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa 15 November. Kegiatan pemantauan lalu lintas hewan ternak yang dilaksanakan bersama BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Balai Karantina Pertanian bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus PMK di wilayah penyangga Bali sebagai lokasi penyelenggaraan G20. Posko yang sudah diaktifkan sejak Senin 14 November rutin menggelar apel gabungan dari instansi terkait yang termasuk dalam Satgas Penanganan PMK seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sebanyak 46 personel selalu aktif dan bersiaga dalam kegiatan pemantauan, rapat koordinasi teknis, pelaporan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi terkait kekarantinaan hewan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Suharyanto menghadiri Malam Anugerah Kemanusiaan dalam Penanganan COVID-19 yang dihelat di Nusa Dua, Bali pada Kamis 17 November malam. Malam Anugerah Kemanusiaan dalam Penanganan COVID-19 ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada unsur pentahelix yang terlibat dalam penanganan COVID-19, seperti pihak perorangan, badan usaha milik negara, swasta, dan juga negara-negara sahabat yang telah bahu-membahu turut menangani COVID-19 yang menerpa masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini, Suharyanto yang pernah menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya turut memberikan penghargaan pada kategori korporasi kepada perwakilan BUMN dan swasta. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Vika Nalura. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam sehat dan salam tangguh.